Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas berita yang jadi viral hari ini soal seniman yang dikatakan senewen. Ya, seniman, tapi inilah jadinya seorang seniman yang akhirnya hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian. Makanya jadi karyanya itu bukan ingin mengekspresikan seninya, tapi mengekspresikan kebenciannya. Makanya kan ditolak kemarin ya. Kita akan bahas videonya teman-teman. Menput Fadlizon sebut tak ada pemberedelan pameran Yos Suprapto. Coba kita lihat. Sebenarnya kita ini mendukung ekspresi, kebebasan berekspresi. Tapi juga tadi itu kan ada dong. Misalnya kalau Anda misalnya lagi temanya misalnya soal pangan, kok ada nginjek-nginjek orang misalnya gitu Temanya ya. pangan. Ada yang dianggap nanti penghinaan terhadap atribut budaya tertentu atau tidak senonoh tadi. Nah, itu kan Tidak senonoh. ada batasnya. Itu aja. Betul. Setuju Pak Fadlizon. Akan melihat Temanya pangan teman-teman ya, tapi gambarnya, ekspresinya kok ada orang nginjak-nginjak kepala orang. Itu seniman atau senewen? Itu bukan aku yang bilang teman, tapi nanti kita lihat videonya ya. Nah, seniman kok senewen? Aduh, kocak. Seniman kok senewen. Seniman itu orang yang bertalenta seni, pencipta karya-karya seni yang punya tugas memperindah kehidupan dengan karya-karya seninya itu. Senewen adalah sebel, kesel, uring-uringan karena satu hal. Misalnya orang senewen karena dipecat dari pekerjaan, orang senewen karena haknya diambil orang lain, dan lain sebagainya. Kata seni dan kata senewen itu bisa dibilang dua jenis kata yang kontras atau jauh berbeda. Seni lebih menggambarkan nilai positif dan menyenangkan, sementara senewen lebih terasa negatif dan buruk. Tidak semua orang bisa jadi seniman. Sebenarnya orang yang menjadi seniman itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan karena menerima karunia, bakat, dan kemampuan yang sangat istimewa, seperti musik, seni rupa, sastra, drama, dan bidang-bidang turunan lainnya seperti jadi penyanyi, pemain musik, arranger, disc jockey, pelukis, pematung, desainer grafis, desainer baju, visual artist, penyair, penulis, storyteller, aktor, sutradara, dan masih banyak lagi yang lain. Menjadikan seseorang menjadi seniman adalah hak prerogatif Tuhan. Bukan hanya hak prerogatif malah, tapi otoritas Tuhan. Seniman ada karena dilahirkan. Sekolah seni hanya menjadi tempat untuk seorang seniman adalah orang yang memiliki bakat, gift yang tidak semua orang miliki. Seorang yang punya karya seni, seorang yang cinta seni itu adalah anugerah Tuhan. Ya, orang yang tiba-tiba itu jago menggambar, teman-teman. Enggak semua orang jago menggambar, itulah seni. Tapi di sini ketika seni sudah bercampur aduk dengan politik, seperti ini jadinya, teman-teman. Coba kita lihat tanggapan netizen dulu soal hal ini ya. Bentar saya tampilkan dulu. Ini dia, teman-teman. Mungkin itu gambarnya pesanan, Pak. Dipesan sama siapa tuh? Oke, next. Hasil lukisannya itu yang cocok membeli Ibu Mega atau Pak Hasto. Aish. Itu bukan seniman karena ada bau-bau partai. Seniman gak punya adab ya. Seni itu anak kandung budaya. Budi plus daya, budidaya, budaya, budi pekerti, daya cipta. Pasti bagus ini yang lukis si Yos, yang baca puisi Butet, yang baca doa Cak Nun, trio SBC, seniman budayawan cendekiawan. Isa Indonesia pasti nonton. Seniman grup kebo. Seniman lukisannya pesanan. Maaf, mungkin dapat pesanan. Seniman harusnya bersih, netral, tak ada kebencian. Pesanan itu ayo berapa dibayar? Dulu zaman Orla ada Lekral, lembaga kesenian rakyat digunakan oleh DNID untuk mengadu domba sesama rakyat Indonesia. Hasto plus Yasona Capres 2000. Hasto plus Yasona Capres 2029 fix 0%.
Kalau Pak Ganjar masih mendingan ya 16% ya. Kalau Hasto sampai Yasona maju 0%, saya percaya. Kalian percaya? Aduh, seni kok dipakai untuk menyerang Jokowi. Kuncian mereka kepada Pak Jokowi ini memang ya teman-teman. Disetujui dengan lantang oleh PDIP, disahkan oleh Caimin dan didemo di masa Prabowo Gibran. Kalian pada tahu kan bahwa PPN akan mengalami kenaikan menjadi 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% bukanlah keinginan pemerintah. Menurutnya, pemerintah hanya mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Lalu, siapakah yang mengesahkan UU HPP ini? Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan pengesahan pada UU HPP, yaitu meliputi fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Adapun yang mengesahkan RUU menjadi UU di Gedung Nusantara kala itu, yaitu Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra Muhaimin Iskandar atau kita kenal dengan Caimin. Apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? RUU HPP ini tepatnya disahkan pada Kamis 7 Oktober 2021 pada rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022. Lalu, kenapa baru sekarang Mbak Puan mengingatkan dampak kenaikan PPN 12% ini bisa memperburuk keadaan kelas menengah? Disetujui. Ya, dulu menyetujui, sekarang sok-sok membela rakyat kecil ya teman-teman. Padahal Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa pajak ini hanya untuk barang-barang mewah yang kemungkinan tidak akan berdampak kepada rakyat kecil. Rakyat kecil mau ada barang mewah dari mana ya? Wajar aja dilarang bikin lukisan gak senonoh, makanya hidup ada aturan, jangan sembarangan menghina, mencaci orang. Kalau nggak mau ada aturan, hidup aja di hutan. Coba kalian lihat gambarnya, benar-benar nggak senonoh sekali teman-teman ya. Ini bukan art ini ya, ini ya penghinaan. Ini ada udang di balik batu ini, ya berkedok seni tapi ada maksud dan tujuan, ada pesanan ya. Aduh. Ini dia. Pameran lukisannya di Bredel Yosep Prapto. Lukisan Raja Jawa itu karya seni, bukan sindiran atau ungkapan politik. Masih mengeles teman-teman ya. Masih mengeles. Di pameran pangan, temanya pangan, ini bawa-bawa Raja Jawa yang injak kepala orang. Dan kemudian ada dengan banteng dan segala macam. Ini lukisan yang saya gambarkan itu adalah lukisan mukanya muka sengkuni tuh. Penguasa ya, Raja Jawa yang kakinya bertumpu di atas punggung rakyat kecil. Ngeles. Apakah itu bukan simbol menyindir, marah? Tidak. Itu adalah fakta objektif yang saya rangkum untuk menggambarkan. Lantas Bapak yang udah beruban ya. Lantas kenapa wajahnya itu persis sekali dengan Pak Jokowi? Anda terus terang saja, jangan pengecut. Kalau memang tujuan Anda ingin menghina Pak Jokowi, menyindir Pak Jokowi dengan lukisan Anda, terus terang aja, jangan menjadi pengecut ya. Serta tidak dilarang oleh pemerintah, alasan tidak ada sindiran, menggiring opini masyarakat, merasa tersolimi dan sebagainya. Kondisi sosial ya dan budaya dan budaya saat ini. Jadi itu karya seni, bukan ungkapan politik. Kalau Fadlizon mengatakan bahwa itu ungkapan politik yang tendensius, berarti dia tidak paham dengan bahasa seni atau bahasa budaya. Lebih baik dia. Anda yang menggunakan seni dan budaya yang seharusnya disampaikan dengan pesan positif damai, Anda gedok seni dan budaya sebagai alat Anda untuk menyampaikan kebencian Anda kepada Pak Jokowi sampai detik ini. Tidak perlu harus jadi Menteri Kebudayaan. Kalau tidak di Bredel, bahasa apa lagi? Kunci ruangan yang untuk publik bisa masuk dikunci dari luar. Jelas saya akan secepatnya kalau bisa negosiasi untuk kalau seandainya tidak masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya,
dan tetap terkunci seperti ini, bahkan saya seorang senimannya aja tidak bisa masuk, lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu, dan saya nyatakan saya akan menghentikan kegiatan pameran saya, dan saya akan membawa pulang karya-karya saya, menurunkan karya-karya saya dan saya bawa pulang. Penunda pameran tunggal. Kata Pak Fadlizon, silahkan bawa pulang saja. Bawa pulang, ngapain kamu bawa ke sini? Aduh teman-teman ya, makin hari makin banyak sekali pembenci-pembenci Pak Jokowi yang berkeliaran teman-teman ya. Kalian bayangin betapa sakit hatinya, udah capek-capek mau mengekspresikan kebencian mereka lewat lukisan ya. Pas sudah selesai mau dipajang di dalam pameran. Pamerannya lukisannya ditaruh dalam ruangan, dikunci rapat-rapat. Bahkan yang ngelukis pun nggak bisa masuk. Good job Pak Fadlizon. Aduh, nggak senonoh ya. Itu seniman kok senewen. Oke teman-teman semua, silakan terus pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.